Ya, untuk teknikalnya kita masih sektornya yang kita masih dominasi untuk buy adalah properti. Properti ada dua macam, ada properti residential dan juga properti kawasan industri. Nah, sekarang ini market masih fun, masih akan masuk di properti residential ya. Contohnya tadi sempat SMRA sampai naik 6% dan masih akan berlanjut lagi. BSD pun juga sama, di IG saya pun juga sudah capai targetnya 980 dan mungkin extension lagi. Jadi banyak juga gabungan antara dari kombinasi dari efek misalnya Biden jadi presiden Amerika dan juga dilihat dari efek dari Omnibus Law ya. Jadi emang sentimennya cukup bagus, tambah lagi sekarang juga tren positif COVID juga mulai menurun, jadi setidaknya ada 3 momentum positif, jadi setidaknya sampai dengan akhir tahun ini window dressing seharusnya ya, rekan-rekan juga bisa happy cuan nanti, jadi bisa liburan nanti di akhir tahun atau di awal tahun nanti dengan cuan-cuan dengan saham-saham yang kita pilih atau misalnya rekan-rekan juga punya sendiri. Dan di sini kita lihat di sini yang sebenarnya kita like beli juga tadi properti juga sebenarnya masih setengah jalan ya. Jadi kalau untuk kita untuk medium term ya masih tetap masih bisa buy sampai dengan Desember atau sampai dengan juga sampai biasanya siklusnya tuh sampai dengan Maret April ya karena menjelang pembagian dividen ya. Jadi kalau untuk di sini selain properti ya mungkin kita fokusnya properti ke BSDE ya. Dan mungkin bisa catat karena banyak juga ya. BSDE, CTRA, SMRA ya, dan juga Pewon ya. Ya, sementara untuk kawasan industri kita masih prefernya masih ke BES ya, dan SSIA. SSIA tadi juga sudah break 520, jadi targetnya masih antara 600 sampai 750 untuk SSIA juga. Ditambah juga dengan apa tadi Dimas ya, Dimas dan juga PCK juga. Jadi juga ada beberapa sektor juga yang diuntungkan oleh kemenangan Biden, tapi karena waktu terbatas mungkin saya langsung fokus ke saham-sahamnya saja. Dan juga berikutnya yang bagus adalah sektor energi industri. Ya, ini kan industri juga dilihat di sini, makanya Astra tadi sempat mencapai 5.800 wajar karena target kita di gathering maupun kemarin pun juga di IG Live kemarin, ya bulan Agustus, kita sudah sebutkan bahwa targetnya masih 58 sampai dengan 6.300 untuk Astra International karena juga banyak sentimen dari penguatan rupiah. Jadi juga, ya ini tadi lupa juga, jadi penguatan rupiah juga sentimen untuk saham-saham yang banyak utang dolar, contohnya kayak Bakri, ya mungkin dalam dekat ini mungkin akan rebound juga karena utang-utangnya banyak juga. Bebannya akan turun ya karena cost-nya dari utangnya juga. Grup Asri juga. Tadi tidak saya sebutkan karena Asri sangat volatile karena dari pergerakan harga dolar. Ya dolar sekarang ini 14.100 per 200 ini sangat menguntungkan untuk saham Asri ya. Dan juga misalnya Doit atau misalnya saham Indofood ya, saham-saham yang banyak utang dolarnya juga kita perhatikan juga bisa akan naik. Biasanya kalau kita ngomongin Astra, yang akhir tahun ini banyak diskon, jadi penjualannya bagus. Misalnya ngomongnya teknikal yang bagus juga GJTL, Gejala Tunggal dan ASA. Ya, yang berikutnya di sini perdagangan contohnya retail. Yang tahun ini banyak rilis contohnya Era. Favorit saya masih tetap di Era. Targetnya masih 2.300 sampai 2.600 karena nanti ntar lagi akan muncul produk-produk baru yang murah. Contohnya kemarin Poco X3 yang ntar lagi juga muncul juga misalnya Realme dan lain-lain juga sangat menguntungkan dari technical dan juga dari fundamentalnya. Ya. Selain itu juga ada grup misalnya grup MNC sekarang lagi viral, lagi heboh lagi ya sekarang yang karena naik contoh Behit ya juga masih akan new high lagi nanti. Sekarang ini mungkin overtaking dulu karena juga udah overbought ya kondisi untuk jangka pendek. MNCN, BMTR ya, BCAP ya mungkin juga akan bagus untuk dari grup MNCN ya. Jadi dari sisi sektor trade ya, perdagangan dan juga investasi. Dan juga di situ juga ada sektor media, juga CCMA juga sama, kemarin sudah tembus di atas 1480, jadi seharusnya bisa lanjut lagi. Ya. Dan juga di sini, kita lihat di sini juga Akra ya misalnya ya. Ya, keuntungan juga dari harga minyak naik, juga setidaknya juga bisa dapat keuntungan juga. Alarm. Ya, jadi setidaknya yang kita lihat di sini ya tadi contohnya itu media, retail, ya hati-hati dengan saham LPPF. Ya, kemarin LPPF baru beli sahamnya Bank Nobu yang nggak nyambung ya dari bank dari retail masuk ke sektor bank, tapi nggak tahu sih mungkin ada konsolidasi di grup, tapi hati-hati asing masih tetap jualan besar di LPPF. Jadi LPPF saya pikir bisa masuk di antara 600-an 700-an untuk kita akumulasi. Ya, sementara kalau MAPI dan lain-lain saya pikir masih bagus lah ya. RALS ya, tapi kemungkinan sih bisanya naik di sekitar di akhir bulan November sampai dengan Desember. Dan berikutnya ya sekarang ini yang sudah naik, yang sudah tinggi ya. Ini kan industri, properti dan juga
perdagangan. Tapi properti saya pikir masih baru setengah jalan. Sementara yang masih murah adalah di sini infrastruktur. Ya, makanya wajar Telkom naik, XL naik ya, karena sektornya sendiri seharusnya 1-2 minggu ini akan rebound, XL, ISAT, Friend, ya karena sektornya bagus. Sebenarnya kemarin sudah duluan naik, contohnya jadi saham Jasa Marga, ya gitu. Yang berikutnya juga instrumen dasar, ya, wajar. Kenapa? Kalau lihat dari cycle sendiri, ya di sini nggak bisa tunjukin, ya kalau dari cycle sendiri, ya menunjukkan bahwa saham INKP, kemarin BRPT, Tekim juga naik karena cycle-nya lagi bagus. Ya, kalau lihat di sini Tekim tadi sudah break 6.600, berikutnya ke 6.900 sampai dengan 7.425 resistnya. Kalau untuk INKP resistnya 9.925 sampai dengan 10.200. Saya masih hafal. Ya kalau untuk BRPT ya resistnya dia harus break dulu 920 sampai dengan 980. Jadi kalau 980 break, jadi kemungkinan dia bisa lanjut lagi ke 1.100 sampai 200. Jadi karena ada isu juga bagus dari isu buyback sama seperti grup MNC juga. Nah di sini berikutnya juga keras ya, terus agak lagging tapi siap-siap juga nanti juga lagging karena dibantu juga di sektor logam keras. Kalau dari industri juga semen kemarin udah naik juga, kemarin SMGR naik dari 1.100 tadi sampai naik di atas 10.000. Saya pikir masih lanjut lagi ya karena efek dari ya hasil pilpres juga. Jadi siapapun yang menang pun saya pikir tetap tidak ada masalah ya. Trump yang menang pun tetap properti akan naik karena dari siklusnya seperti itu. Mungkin kalau kita mau hasil dari pilpres sebenarnya akan terjadi di tahun depan, di awal Januari. Jadi kalau sekarang ini November, Desember ini kita fokusnya tetap ke window dressing. Jadi jangan lihat siapa yang menang, karena kalau saya lihat ini hasilnya akan panjang nanti di pertengahan sampai dengan pertengahan November sampai dengan pertengahan Desember ini akan gonjang-ganjing dari sisi politiknya Amerika. Ya. Tapi kalau kita lihat dari secara keseluruhan sih bagus ya. Jadi tanpa pilpres pun dengan adanya omnibus law, omnibus law, ya saya pikir itu juga cukup memberikan juga sentimen juga bagus ke indeks dan juga sektor-sektornya. Yang berikutnya yang masih murah adalah konsumsi. Di sini konsumsi masih benchmarknya yang kuat di sini adalah rokok. Ya, rokok kan akan naik nanti cukainya tahun depan deh. Nggak usah pikirin tahun depan, kita mikirin November, Desember dulu. Ya, Sampurna dan Gudang Garam ini sudah sangat murah ya untuk jangka pendeknya, tapi hati-hati untuk jangka menengahnya dia masih belum bottoming. Untuk jangka pendek ya lumayan lah kalau untuk HSMSP misalnya 1370, 80, saya pikir masih bisa dikolek sampai dengan 1420. Dia targetnya harusnya bisa ke 1580. Sementara Gudang Garam pun sama masih di atas 13.900, 39.800 ya saya pikir bisa menuju di sini ke targetnya 44.000 sampai 46.000. Saya pikir nggak terlalu banyak ya returnnya. Jadi kalau untuk consumer ya paling favoritnya masih tetap Sido ya, yang newcomer. Mungkin nanti Sido akan rally nanti di tahun mendatang ya karena efek dari pandemi ini juga sangat menguntungkan dan juga memperkenalkan juga produk-produk Sido ke internasional juga. Nah berikutnya yang termurah tapi belum ada sinyal beli adalah tadi banyak ditanya pertambangan. Ya pertambangan batu bara itu saya pikir masih hati-hati, masih volatile. Ya. Jadi fokusnya kalau kita ngomong pertambangan masuknya ke metal. Kenapa metal? Karena emas nanti dengan adanya ya siapapun yang menang tetap Amerika akan merilis namanya stimulus sekitar 2,2 triliun dolar. Itu artinya apa? Kalau stimulus akan dirilis ditandatangani di Amerika itu artinya Amerika harus cetak uang. Dengan cetak uang dolar akan melemah. Dengan melemah otomatis market akan switching ke komoditas. Jadi komoditas akan berkah nanti dari stimulus itu yang terjadi di tahun 2009 sampai dengan 2011. Emas dari 1.100 sampai dengan naik sampai 1.900. Jadi kalau tambang emas saya pikir masih akan saya hold sampai dengan 1 sampai 3 tahun ya karena efek dari stimulus ini masih akan terus berlanjut karena efek dari pandemi Covid. Ya, meskipun ada vaksin pun tetap akan ekonomi masih lemah jadi ya perlu dengan ada stimulus. Ya Antam target saya masih 1.200 1.300 ya. Seharusnya sih kalau lihat harga emas sekarang 2.000 harusnya Antam itu harusnya di 1.500 1.600-an normalnya. Sama kayak indeks. Ini diingat tadi saya lupa ngomong indeks. Indeks pun juga kalau lihat sekarang rupiah 14.200 itu indeks itu harusnya di 5.600 5.800. Jadi sekarang ini dengan harga indeks sekarang cuma 5.300. Ini masih under value terhadap rupiah. Ya, jadi murah. Ya, jadi nggak usah pikirin siapa yang menang nanti pilpres, ya kita hajar kanan saja. Yang penting kita pasang manajemen resikonya. Ya, yang berikutnya di sini yang murah juga adalah misalnya tadi batubara ya. Batubara juga hati-hati masih volatile ya. Kenapa? Karena harga batubara masih sangat tergantung dari pergerakan harga minyak. Kalau minyak masih di bawah 40 ya, batubara pun nggak akan jauh dari 55 60-an ya yang harga Newcastle-nya. Jadi kalau kita ngomongin komoditas atau pertambangan nanti kita masuknya ke
saham CPO juga sama seperti indeks ya, itu juga sangat murah sekarang. Kenapa? Karena harga CPO sekarang 3.200. Ini level tertinggi 4 tahun. Ya, level tertinggi 4 tahun dengan harga sekarang CPO yang harganya sangat murah, contohnya harga sahamnya LSIP baru 900, harusnya dengan harga CPO 3.200, itu LSIP harusnya ada di atas 1.200, LALI harus adanya di harga di 12.000 sampai 13.000. WWP pun harusnya ada di atas 127 sampai dengan 150. Jadi saya pikir kalau untuk medium term ya sampai dengan Imlek ya saham-saham metal saham CPO saya pikir bisa dikoleksi. Terutama dengan adanya Biden kalau jadi terpilih. Kenapa? Karena Biden itu kan pro dengan yang namanya clean energy. Ya, bagus untuk CPO kalau menang Biden. Tapi kalau Biden-nya kalah, Trump yang menang, otomatis yang bagus adalah batu bara dan juga minyak. Kenapa? Karena zaman Partai Demokrat itu minyak dan juga harga batu bara itu selalu crash. Ya, contohnya Obama minyak sampai $15 dan juga zaman minyak zaman Obama itu $26, zamannya Clinton itu $15. Jadi artinya untuk jangka panjang tidak bagus untuk kalau ternyata presidennya nanti yang resminya adalah Joe Biden. Mendingan kita fokusnya ke saham CPO yang lebih banyak good news-nya. Ya. Dan berikutnya di sini adalah sektor yang baru masuk sell adalah keuangan. Untuk medium termnya hati-hati. Ini saham-saham perbankan sekarang naik, ini wajar karena ini wave 5. Ya, ini wave terakhir untuk penghabisan untuk kita take profit sampai dengan pertengahan November. Pertengahan November hati-hati akan ada gejolak lagi. Jadi jangan kalau kita mau cepat trading dan aman juga portofolionya, kita mendingan hit and run atau switching ke saham lapis kedua. Contohnya ke BNLI, BRIS, Agro, ya mungkin nanti bisa lihat secara teknikalnya. Dan juga contohnya misalnya contohnya tadi yang baru naik karena BNLI, ya BNI tadi sempat 240, resistnya di 280. BRIS sendiri targetnya masih 13.05 tembus dia menuju ke 14.50 sampai dengan 15.30, tapi dia resistnya yang paling kuat tuh 16.30. Saya lebih senang sih kalau untuk finance masih ke BRIS. Kenapa? Karena dari market cap-nya pun masih murah, masih 12 triliun. Ya kalau dia target dia seperti kayak Presiden Jokowi bilang, ya BRIS itu akan masuk ke top 10 ya bank terbesar di dunia untuk syariah. Seharusnya dia minimal 100 triliun. Kalau 100 triliun berarti harusnya harga BRIS sekarang itu termurah, masih murah di harga 1.000. Harusnya di antara 5.000 sampai 10.000. Tapi tetap harus memakai teknikal, nanti kita update lagi. Ya, Agro pun sama. Jadi kalau ngomongin kita BRI, tetap kita harus juga bisa beli juga BRIS dan juga bisa Agro. Itu tiga sekawan itu. Ya, itu dari keuangan ya. Ya, kalau untuk yang big cap-nya saya pikir agak terbatas ya naiknya. Dibagusin nanti beli nanti di pertengahan ya akan ada gejolak sampai dengan akhir tahun bisa beli lagi nanti menjelang window dressing nanti di akhir Desember. Itu biasanya kenapa? Karena window dressing di akhir Desember itu dalam 10 sampai 20 tahun terakhir itu selalu hijau, ya, tidak pernah merah. Jadi artinya disuta surganya untuk trader dan juga investor untuk kita untuk panen saham-saham yang kita miliki dari bulan Maret, Juli, ya, September kemarin bottomnya indeks waktu 47, 40 dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu. Jadi siklusnya emang bagusnya kuartal 4 ini kita beli, bagusnya nanti kita jual minimal tuh di Desember atau nanti kita masuk lagi, kita tambah lagi di bulan Januari efek dan juga kita keluar nanti di bulan Maret. Ya, hati-hati. Indonesia ini sebenarnya agak riskan ya, tidak seperti ke emerging market yang lainnya. Nah, berikutnya ya kita lihat juga efeknya dari saham-saham Amerika pun sama ya. Jadi tetap kita juga lihat saham Amerika, hati-hati. Ini saham sekarang sudah mendiskon. Ya, kalau kita ngomongin untuk 1-2 mingguan, hati-hati akan ada take profit juga di Wall Street, terutama saham-saham teknologi, karena sekarang Wall Street udah naiknya udah terlalu tinggi ya, hampir naik 1.400 poin di Dow Jones dalam waktu 4 hari. Nah, jadi kalau Dow Jones sell off, ya kita juga akan ikut juga. Ya, hari ini kita naik 75 poin ya wajar, karena tadi malam juga Dow Jones naik 500 poin. Nah, jadi setidaknya, tapi minggu depan juga kita harus waspada, karena kemungkinan market sudah buy on rumor, sell on news. Ya, kalau sampai terjadi Biden yang menang. Karena lihat di arahnya pun sama antara zamannya Demokrat dan juga zamannya Republik, ya investor lebih senang masuk saham tuh kalau zamannya Demokrat, karena dalam sejarahnya zaman Kennedy sampai dengan di sini sampai dengan Clinton dan juga sampai dengan Obama itu market tuh saham-sahamnya sangat gila. Cuman bedanya di sini kalau Republik, ya, contohnya kemarin kayak Donald Trump, yang harus kita waspadai dan kita harus cermati itu biasanya naiknya akan saham-saham lapis kedua, lapis ketiga. Itu kalau zamannya Trump, kalau menang lagi. Kita nggak tahu nih kan hasilnya, apakah nanti bisa berubah seperti kayak tahun 2000 ketika Bush juga
mengklaim Florida akhirnya menang terhadap Al Gore. Nah, kita tidak tahu, tapi yang siapapun yang menang tetap kita harus cuan di market, ya. Kayak kalaupun misalnya kalau misalnya Trump yang menang nggak masalah, tetap komoditas akan rally lagi, emas terutama karena ada ketidakpastian, ya. Tapi biasanya kalau Trump itu Indonesia lihat rekodnya selama ini itu kebanyakan saham lapis kedua, lapis ketiga. Jadi kalau Biden menang, jadi rekan-rekan tuh fokusnya ke blue chip. Sama seperti kayak di zaman Clinton dan juga zaman Obama. Blue chip nanti kayak Astra, Telkom, nanti akan rally-nya nanti signifikan, terutama nanti dengan adanya 5G ya di